Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Nur Fatihah akan sedikit menjelaskan materi bahasa Arab kelas 12 yang bertema asyababan, yakni marhalah asyabab kan mutafailan. Di sini terdapat cakupan materi, rangkuman materi, dan penutup. Pertama-tama yaitu ada cakupan materi yang terdapat istima, qiraah, qawaid, kalam, dan kitabah. Adapun peta konsep KD3 dan KD4. Di KD3 terdapat fungsi sosial, struktur bahasa, unsur bahasa, dan tindak tutur. Dan di KD4 yaitu terdapat maharoh istima, maharoh qiraah, maharoh kalam, maharoh kitabah, dan maharoh qawaid. Dan adapun KD3 yaitu yang pertama ada fungsi sosial teks. Fungsi sosial teks yaitu menjelaskan fungsi sosial teks yang prosedural. Adapun struktur teks yaitu menyebutkan komponen teks yang prosedural. Adapun unsur bahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mengingat kosakata terkait tema asyabab, dan yang kedua memahami pembentukan fi'il mabni ma'lum dan mabni majhul. Dan tindak tutur yaitu memahami bentuk tuturan mendeskripsikan sebuah teks. Dan adapun KD4 yaitu terdapat maharoh al-istima, yaitu menyalin kosakata yang didengar dengan tema asyabab yang menunjukkan fakta yang didengar terkait tema asyabab. Adapun maharoh al-qiraah yaitu mengidentifikasi fakta yang ada dalam teks terkait tema asyabab, mencocokkan kata dengan makna yang tepat, dan menuliskan jawaban yang tepat atas teks yang telah dibaca. Adapun maharoh al-kitabah yaitu mengubah fi'il mabni ma'lum ke mabni majhul dan sebaliknya, dan mencocokkan kata yang mempunyai arti yang berlawanan, dan menyusun teks menjadi kalimat yang baik. Juga yang terakhir yaitu maharoh al-kalam, yaitu melakukan dialog tentang asyabab sesuai dengan unsur teks prosedur dan mempraktekkan percakapan secara mandiri dari gambar yang dipilih tentang asyabab. Dan pada materi bab 2 kelas 12 ini, pada keterampilan istima, siswa diharapkan mendengarkan kosakata tentang asyabab atau pemuda, kemudian menulisnya pada kolom yang sudah tertera. Kemudian setelah itu didengarkan baik-baik percakapan yang dibacakan oleh guru. Kemudian siswa bersama-sama menjawab pertanyaan. Selanjutnya pada keterampilan membaca. Di sini siswa mengidentifikasi fakta yang ada dalam teks yang telah dibacakan oleh guru. Kemudian kosakata yang terdapat dari teks tersebut. Lalu dalam latihannya, siswa menentukan kosakata atau kalimat yang sesuai dengan fakta yang ada di dalam teks. Ketika sesuai, maka berilah tanda shod. Dan jika tidak sesuai, maka diberikanlah tanda kho. Lalu jika ada konteks yang tidak sesuai, maka tandailah teks itu dengan kho dan tuliskan kembali konteks yang sesuai berdasarkan dari teks yang tadi telah dibaca. Kemudian untuk kaidah dalam bab ini yaitu membahas fi'il mabni, mabni majhul, dan fi'il mabni ma'lum. Adapun fi'il mabni majhul adalah kata kerja yang tidak menyebutkan pelakunya atau disebut fa'il. Dan ketentuannya yaitu ketika fi'il madi, maka rumusnya mendomahkan fa'il, lalu mengkasrohkan ain fi'il. Contohnya, kataba menjadi katiba. Dan kemudian untuk fi'il mabni ma'lum adalah fi'il yang menyebutkan fi'ilnya atau pelaku dari kata kerja tersebut. Ada seperti halnya fi'il atau kata kerja pada umumnya. Seperti contoh dalam buku yang telah disantumkan di PowerPoint yang telah saya buat. Adapun latihan kaidah bahasa dalam bab ini adalah
Siswa diminta untuk mengubah bentuk fi'il mabni menjadi fi'il mabni majhul, seperti yang telah dibahas tadi sesuai ketentuannya. Adapun contoh latihannya, yaitu pada poin A terdapat 8 contoh kalimat dengan bentuk fi'il mabni maklum, seperti contoh yu'allimu Muhammadun Al-Qur'ana fi masjid. Muhammad mengerjakan Al-Qur'an di masjid. Kemudian contoh ini diubah dalam bentuk mabni majhul yang tidak menyebutkan fa'ilnya. Sesuai ketentuan, yaitu ketika bentuknya fi'il madi mendomahkan fa fi'il lalu mengkasrohkan ain fa'il. Seperti contoh kataba menjadi kutiba. Adapun contoh untuk fi'il mudhore yaitu mendomahkan fa fa'il dan memfathahkan ain fi'il, seperti dalam contoh latihan. Yu'allimu menjadi yu'allamu. Kemudian dalam poin B, ubahlah kosakata dalam bentuk kata kerja atau fi'il mabni maklum ke dalam mabni majhul sesuai ketentuan yang telah dipelajari. Lalu, buatlah kalimat dengan benar. Dan untuk keterampilan membaca, bisa dilihat di PowerPoint yang saya buat. Dan pada keterampilan kitabah, kali ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu poin A. Tentukan lawan kata dari kosakata yang sudah disiapkan, lalu tinggal cocokkan saja kosakata dalam lawan katanya, yaitu mutadad. Seperti pada contoh asyabab yang artinya muda. Maka lawan katanya asyuyuk, yaitu yang artinya tua. Maka digariskanlah sesuai dengan pasangannya masing-masing. Dan kemudian untuk poin B-nya yaitu susunlah kalimat yang masih acak ke dalam kalimat yang benar. Dan kalimat tersebut terdapat di PowerPoint yang saya buat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.